Dalam dinginnya tatapan seorang pria kaya yang arogan, tersembunyi cinta yang tak pernah terucap. Semua orang takut padanya, kecuali satu perempuan sederhana yang berani menantangnya. Di balik godaan, ejekan, dan sikap menyebalkan, ada hati yang diam-diam mencintai. Inilah kisah cinta penuh aksi, tawa, dan rahasia yang akan membuatmu tersenyum sekaligus berdebar. Selamat datang di Gemitelling, tempat di mana setiap kata menghidupkan imajinasi, dan setiap cerita membawa kita ke dunia yang berbeda. Mari kita mulai. Raka Pratama adalah pria kaya raya pemilik perusahaan besar. Penampilannya selalu rapi, tatapannya dingin, dan ucapannya tajam. Setiap orang yang bekerja dengannya selalu merasa terintimidasi, tak ada satupun yang berani membantah perkataannya. Semua karyawan tahu, sekali saja membuat kesalahan di depan Raka, bisa jadi akhir dari karir mereka. Namun berbeda dengan seorang perempuan bernama Sinta. Ia hanyalah pegawai biasa, sederhana, polos, tapi berani. Saat semua orang gemetar menghadapi Raka, justru Sinta sering mengomentari atau menegurnya. Bagi sebagian orang itu gila, tapi bagi Raka, keberanian Sinta justru membuatnya jatuh cinta dalam diam. Masalahnya, Raka tidak pernah mengungkapkan perasaan itu dengan cara biasa. Ia menutupi rasa cintanya dengan sikap dingin, arogan, bahkan suka menggoda yang membuat Sinta kesal setengah mati. Kadang ia sengaja mencari kesalahan kecil untuk bisa berinteraksi lebih lama dengan Sinta. Suatu hari dalam rapat, Sinta berani menyanggah keputusan Raka yang menurutnya terlalu menyalahkan bawahan. Semua orang terdiam, menahan napas, menunggu ledakan amarah bos besar. Tapi yang muncul justru senyum tipis dari Raka. Senyum langka yang jarang sekali terlihat. Sejak hari itu, tanpa disadari, interaksi Raka dan Sinta semakin sering terjadi. Debat kecil, candaan, bahkan teguran menjadi hal yang biasa. Namun Sinta tidak pernah menyadari bahwa setiap ucapannya menyisakan getar dalam hati pria arogan itu. Bagi Sinta, Raka hanyalah bos paling menyebalkan. Tapi bagi Raka, Sinta adalah satu-satunya perempuan yang bisa menembus dinding dingin hatinya. Raka semakin sering mencari cara untuk dekat dengan Sinta. Ia memberi pekerjaan tambahan dengan alasan penting, padahal hanya ingin melihat ekspresi kesal perempuan itu. Kadang ia juga pura-pura marah, hanya karena Sinta lupa membawa berkas. Di balik semua itu, Raka diam-diam menikmati setiap detik saat bersama Sinta. Sinta sendiri menganggap Raka tidak lebih dari bos arogan yang hobi mencari masalah. Bos paling ngeselin sejagat raya, begitu ia sering mengeluh pada sahabatnya. Namun semakin sering ia berhadapan dengan Raka, semakin ia merasa terbiasa dengan kehadiran pria itu. Lucunya, Raka kadang membuat Sinta salah tingkah dengan ucapan tiba-tiba. Suatu hari, ia menatap Sinta dan berkata dingin, "Kamu tahu nggak? Cuma kamu yang berani membantah aku. Orang lain, nyawa mereka taruhannya." Sinta mendengus, menganggapnya bercanda berlebihan, padahal kata-kata itu sungguh dari hati. Dalam banyak kesempatan, Sinta sering melawan godaan Raka dengan komentar ceplas-ceplos. Raka bukannya marah, justru makin jatuh hati. Perdebatan mereka yang selalu diwarnai ejekan kecil membuat suasana kantor jadi berbeda. Pegawai lain mulai memperhatikan, bahkan diam-diam bergosip. Mereka heran, kenapa bos dingin itu hanya pada Sinta bersikap berlebihan. Sinta tentu menolak anggapan itu, ia hanya merasa jadi korban keisengan. Namun tanpa sadar, perlahan hatinya pun mulai luluh, meski ia sendiri belum berani mengakuinya. Kehidupan Raka tidak pernah lepas dari bahaya. Sebagai pengusaha besar yang menguasai banyak sektor, ia punya banyak musuh. Sinta baru menyadari hal itu saat suatu malam ia lembur di kantor, dan tiba-tiba sekelompok orang bersenjata menyerbu gedung. Panik menyelimuti Sinta. Ia tidak tahu harus berbuat apa ketika mendengar suara tembakan dan teriakan. Namun di tengah kekacauan itu, Raka muncul dengan wajah tenang. Ia segera menarik tangan Sinta, membawanya ke ruang rahasia yang hanya ia ketahui.
diam di sini. Jangan keluar sampai aku yang suruh, ucapnya tegas. Sinta terpaku, jantungnya berdetak cepat. Itu pertama kalinya ia melihat sisi lain Raka, pria yang bukan hanya arogan, tapi juga punya keberanian untuk melindungi. Sementara di luar, Raka menghadapi para penyerang bersama pengawalnya. Dentuman keras terdengar, membuat Sinta semakin takut. Namun beberapa menit kemudian, suasana mereda. Raka kembali dengan kemeja berdebu, tapi tatapan matanya tetap kokoh. "Apa kamu baik-baik saja?" tanyanya sambil menatap Sinta. Perempuan itu justru menggerutu, "Hidupmu kayak film action aja sih. Kenapa aku harus ke bawah juga?" Raka hanya terkekeh dingin, diam-diam bahagia karena Sinta peduli. Sejak kejadian itu, pandangan Sinta terhadap Raka sedikit berubah. Setelah malam itu, Raka semakin sering berada di dekat Sinta. Ia tak segan mengantar Sinta pulang dengan alasan keamanan. "Kamu terlalu ceroboh kalau pulang sendiri malam-malam," katanya. Sinta protes, merasa diperlakukan seperti anak kecil, tapi dalam hatinya ia merasa aman. Raka juga mulai membuka sedikit dunianya pada Sinta. Ia mengajaknya makan di warung bakso pinggir jalan, jauh dari restoran mewah yang biasa ia datangi. Sinta menertawakannya. "Bos besar makan di sini. Kayak nggak percaya deh," katanya sambil cekikikan. Tapi Raka justru menikmati tawa itu lebih dari apapun. Hari-hari mereka mulai dipenuhi momen kecil yang hangat. Dari obrolan ringan, candaan konyol, sampai perdebatan tak penting yang entah kenapa selalu membuat mereka semakin dekat. Sinta mulai bingung, kenapa pria arogan itu kadang bisa begitu hangat. Namun, Raka tetap menahan diri. Ia takut bila mengungkapkan perasaan terlalu cepat, Sinta akan menjauh. Baginya, cukup melihat senyum Sinta untuk sementara waktu sudah membuat hatinya bahagia. Sementara itu, Sinta mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia masih sering kesal pada Raka, tapi kini ada perasaan aneh yang muncul tiap kali pria itu menatapnya terlalu lama. Hanya saja, keduanya masih terjebak dalam perasaan yang belum terucap. Suatu malam, tanpa sengaja Sinta mendengar percakapan Raka dengan asistennya. Raka dengan jujur mengaku bahwa semua sikap arogan, godaan, dan komentar tajam hanyalah cara untuk menutupi rasa cintanya pada Sinta. Sinta terkejut, tidak percaya bahwa bos yang selalu membuatnya kesal itu ternyata menyimpannya selama ini. Ia merasa canggung dan berusaha menjauh, takut salah menanggapi. Namun semakin ia menjauh, semakin Raka berusaha mendekat. "Kalau kamu benci aku, bilang saja. Tapi jangan pernah berhenti menatapku," ucap Raka suatu hari. Kalimat itu membuat Sinta salah tingkah, tak tahu harus berkata apa. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Musuh bisnis Raka kembali beraksi, kali ini dengan menjadikan Sinta sebagai sasaran. Mereka ingin melukai Raka lewat perempuan yang ia cintai. Raka tanpa ragu turun tangan langsung. Ia mempertaruhkan segalanya untuk melindungi Sinta, menghadapi ancaman dengan keberanian yang sama seperti sebelumnya. Di saat itulah, Sinta sadar cinta Raka padanya bukan main-main. Setelah semua bahaya terlewati, Raka akhirnya mengungkapkan perasaannya di hadapan Sinta. Tidak lagi dengan sikap arogan, tidak lagi dengan kata-kata dingin, tapi dengan ketulusan. "Aku mencintaimu, Sinta. Dari awal, semua sikapku hanyalah caraku untuk dekat denganmu." Sinta terdiam lama, lalu ia tersenyum, bahkan tertawa kecil. "Jadi selama ini bos nyebelin itu jatuh cinta sama aku. Aduh, kenapa nggak bilang dari dulu sih? Aku kan jadi korban keisengan terus." Raka ikut tertawa, untuk pertama kalinya dengan bebas, tanpa topeng dingin yang biasa ia tunjukkan. Hari-hari mereka berubah. Tidak ada lagi cinta diam-diam, tidak ada lagi sindiran yang menutupi rasa. Raka tetap menjadi pria berkuasa yang disegani banyak orang, tapi di hadapan Sinta, ia hanyalah pria yang belajar mencintai dengan sederhana. Sinta pun menerima bahwa di balik sikap arogan dan dingin, Raka memiliki hati yang tulus. Ia merasa beruntung,
karena ternyata pria yang selama ini membuatnya kesal adalah orang yang mencintainya dengan sungguh-sungguh. Mereka berjanji akan menghadapi dunia bersama, apapun rintangannya. Tidak lagi dengan diam-diam, tapi dengan cinta yang terbuka dan jujur. Dan kisah mereka pun berakhir bahagia, dengan tawa, cinta, dan janji untuk saling menjaga selamanya. Kadang cinta datang dengan cara yang tak pernah kita duga. Dari ejekan menjadi perhatian, dari kebencian menjadi rasa sayang, hingga akhirnya berubah menjadi cinta sejati. Itulah kisah mereka, cinta yang tak lagi diam-diam, tapi berani untuk diperjuangkan. Terima kasih sudah menonton cerita ini, sampai jumpa di kisah berikutnya hanya di Gemitelling.